Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Kebahagiaan adalah suatu rasa bahagia, rasa senang yang kita bisa rasakan akibat apa yang kita lakukan dan kita perbuat, baik untuk diri kita sendiri maupun di luar diri kita. Kebahagiaan kita akan bagi menjadi dua sisi pandang, pemirsa, yaitu kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Kebahagiaan lahir itu biasanya didapat dari materi dunia yang hamba Allah merasa memilikinya. Kebahagiaan lahir ini sifatnya duniawi, yaitu sementara. Dalam waktu yang singkat, suatu saat akan sirna. Nah, kebahagiaan ini kita bisa ambil contoh. Misalnya hamba ini merasa bahagia memiliki rumah mewah, mobil mewah, istri atau suami yang rupawan. Mereka bahagia bisa bepergian ke mancanegara, kemana saja sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka bisa bermalam di hotel yang mewah, makan enak, dan mereka bahagia sering mengadakan atau menghadiri pesta untuk mencari hiburan, dan mereka bersenang-senang dengan kemewahannya. Mereka bahagia atas kesuksesan dengan ukuran harta. Mereka merasa bahagia dengan riyaknya, jadi mereka bisa memamerkan apa yang mereka merasa miliki kepada sesama hamba-hamba yang lain. Bahagia dengan kesombongannya, mereka menyombongkan apa yang mereka merasa miliki. Bahagia dengan kehormatan yang mereka raih di mata sesama hamba. Mereka bangga dengan sanjungan dari orang-orang lain. Mereka merasa harga dirinya lebih tinggi dari yang lain. Itulah kebahagiaan lahir yang mereka bisa dapatkan. Kebahagiaan yang didapat dari materi dunia seperti ini sifatnya sementara. Semua akan sirna pada saat waktu ajal tiba. Semua akan ditinggalkan. Dan kebahagiaan lahir ini tidak bisa dirasakan dalam batin. Karena kebahagiaan batin tidak bisa didapat hanya dengan materi dunia. Yang mereka rasakan, batin mereka akan senantiasa gelisah. Misalnya saat terlintas di benak mereka bahwa pada suatu saat mereka akan meninggalkan semua harta yang mereka merasa memilikinya. Mereka akan sedih bila suatu saat akan berpisah dengan pasangan dan anak-anaknya yang mereka cintai. Mereka bisa kecewa bila keinginan-keinginan mereka tidak terwujud. Mereka akan marah bila ada seseorang yang tidak
menuruti kemauannya dan tidak menghormatinya. Mereka juga senantiasa bisa menyesali bila perbuatan baik yang dilakukan mereka namun tidak mendapatkan sanjungan dari orang lain. Dan mereka juga memiliki rasa takut di hatinya saat terfikir suatu saat ajal akan menjemputnya. Semua itu dirasakan dalam batinnya karena mereka tidak mengenal jati dirinya. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam kehidupannya di dunia ini. Dia tidak mengerti bagaimana mengabdi kepada Allah. Dia tidak faham setelah meninggal dunia ini mereka akan kemana, akan kembali kemana. Seperti itu yang dirasakan dalam batinnya. Jadi sekedar bahagia lahir pemirsa, jadi tapi batinnya mengalami itu semua, yaitu kegelisahan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, penyesalan, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu sekedar contoh pemirsa. Selanjutnya dari sisi kebahagiaan batin. Jadi siapa yang bisa mencapai kebahagiaan batin? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Dan mereka yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa di dunia ini meskipun materi dunia menyertai mereka. Mereka ini tidak pernah gelisah bila suatu saat mereka tinggalkan dunia ini, karena mereka tidak memiliki apa-apa. Dan bagi mereka yang kaya, mereka juga tidak gelisah karena mereka tidak pernah merasa memiliki apa-apa. Karena mereka sadar semua yang ada di alam semesta ini berikut seisinya adalah milik Allah. Mereka pun tidak pernah sedih bila suatu saat akan berpisah dengan pasangan dan anak-anaknya yang mereka cintai, karena mereka sadar mereka semua itu adalah milik Allah, hamba-hamba Allah, ciptaan Allah. Mereka pun tidak pernah kecewa bila keinginan-keinginan mereka tidak terwujud, karena mereka sadar semua yang terjadi adalah keinginan Allah. Demikian juga mereka tidak akan kecewa bila mereka mengalami kehilangan apapun yang menyertai mereka, harta benda mereka, karena semua itu adalah milik Allah dan sudah merupakan kehendak Allah. Mereka pun tidak pernah marah bila orang-orang tidak menghormati mereka, karena mereka karena mereka selalu rendah hati, tidak menginginkan dan berharap penghormatan dari sesama. Mereka juga tidak pernah menyesal saat mereka berbuat baik, tapi tidak ada yang menyanjungnya dan memujinya, karena mereka memang tidak mengharapkan sanjungan dan pujian, yang hanya Allah lah yang berhak dipuji dan disanjung. Mereka tidak takut akan hari esok, karena mereka yakin Allah menjamin kehidupan seluruh umatnya. Dan mereka tidak pernah takut terhadap ajal yang suatu saat menjemputnya. Bahkan mereka bahagia karena sudah terbebas dari kehidupan dunia yang menipu.
Jadi dan mereka bahagia akan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang mereka cintai. Jadi begitulah pemirsa, kebahagiaan lahir saja yang bisa diraih bila hanya materi dunia yang digunakan untuk meraihnya. Namun bagi hamba-hamba Allah yang tidak memiliki dan tidak merasa memiliki apa-apa di dunia ini, dan mereka berhati dan bersifat tulus, ikhlas, ridho, dan berserah diri kepada Tuhannya, maka mereka insya Allah akan bisa meraih kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang hakiki yang datangnya dari Allah, kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi saat hamba-hamba Allah ini meraih kebahagiaan batin, kebahagiaan dunia pun pasti akan menyertainya sewaktu mereka hidup di dunia. Demikian pemirsa, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata dan pemahaman yang saya sampaikan ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.